أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين والآخرة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku, sahabat YouTuber serta para awak media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengangkat kembali kisah nyata uang menjadi daun. Begitu pula sebaliknya, daun menjadi uang. Anda penasaran bagaimana asal-usul dan akhir daripada cerita itu? Mari kita simak sama-sama hingga sampai akhir. Anda akan tahu jawabannya. Uang berubah menjadi daun, daun berubah menjadi uang. Mari kita ikuti kisahnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, sukses. Suasana pasar ramai dikunjungi pembeli. Saat itu salah satu pasar kecil yang biasa dikenal namanya Pasar Kaget. Seringkali dihebohkan, orang merasa keanehan di dalam dari pedagang satu ke pedagang yang lain dengan cerita yang sama bahwa saya juga tadi rame banyak pengunjung, tapi tiba-tiba uangku kok bercampur dengan uang yang lain, ada daun-daun, apakah ini? Sampai ke kampung tetangga, sampai ke pasar yang satunya, sampai terdengar satu sama lain menceritakan. Disitulah seorang Ayah Sadam menelusuri jejak uang menjadi daun yang dalam kotak pedagang. Secara diam-diam Ayah Sadam mencoba. Salah satu pedagang pasar ada yang kenal dengan Ayah Sadam. Terus Ayah Sadam bertanya, "Bu, sudah berapa kali Ibu mengalami kejadian-kejadian seperti ini?" Katanya baru 2 kali kejadian. Memang sebelumnya udah pernah mengalami kejadian yang sama, tapi waktunya sudah cukup lama. Itu pun yang sekarang-karang ini, misalnya seminggu baru pernah kejadian, terus minggu keduanya kejadian lagi. Lantas Ayah Sadam mengatakan dengan si ibu itu, "Begini Bu, hal-hal seperti itu biasanya orang itu keliling berpindah-pindah, bukan satu pasar aja. Makanya kejadian ibu kejadian 2 kali tadi, minggu pertama, minggu kedua, dia biar nggak ketahuan sekali, kebaca sama lingkup. Nanti pada akhirnya dia bisa balik lagi ke tempat ini lagi gitu Bu, supaya nggak kebaca. Kalau Ibu kepingin tahu, coba kumpulkan seluruh pedagang yang ada di sini, nanti pada saatnya tutup toko ya. Nanti saya akan bicarakan asal-usul uang menjadi daun. Siapa pelakunya, saya akan bantu dengan tuntas. Nanti saudara-saudara akan tahu." Ayah Sadam baru selesai berbicara, ada orang lari-lari menghubungi Ayah Sadam bahwasanya ada seseorang kehilangan uang yang ada di tasnya. Sebetulnya orang itu habis ngambil uang dari bank. Begitu dia pulang, dalam perjalanan
Baru berapa meter dia membuka tas, tiba-tiba uangnya menghilang menjadi daun. Jadi bukan menghilang begitu saja, berubah menjadi daun. Lantas dia minta tolong dengan seseorang untuk menghubungi seseorang, katakanlah ayah Saddam begitu. Pada saat itu, singkat kata, setelah kejadian-kejadian baik dari pasar maupun yang terakhir adalah orang yang telah mengambil uang di bank, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu warga untuk mengetahui siapa pelakunya. Di luar dugaan, satu demi satu terjawab. Ternyata perbuatan kuntilanak. Saat itu saya bertahan tidak memberitahukan kepada masyarakat lebih dahulu karena saya masih dalam pengintaian dan penyelidikan. Untuk meyakinkan, saya harus menemui kuntilanak itu. Tak lama kemudian, besok malam tepatnya, malam Jumat, tanpa disengaja, seorang ayah Saddam yang biasa dipanggil Ustadz sedang berjalan bertemu dengan seseorang yang sedang mengendap-endap. Disentuhlah pundaknya, lantas merasa kaget. Kebetulan mereka sama-sama kenal. Lantas si Ustadz bertanya, "Kamu sedang ngapain mengendap-endap di sini?" kata si Ustadz. Dengan bingungnya, orang yang mengendap-endap itu menjawab, Saya lagi." Karena merasa bingung, nggak nyampe-nyampe, si Ustadz langsung bertanya lagi, "Kamu kenapa sini dekat dengan saya?" Begitu disentuh kepalanya oleh Ustadz, dia langsung sadar. Dia mohon maaf kepada Ustadz bahwasanya yang selama ini orang dikekirkan uangnya hilang menjadi daun adalah saya, Pak. Akhirnya di situ terjadilah obrolan sangat serius antara Ustadz dengan orang yang tadi mengendap-endap, yang mengakui bahwa pelaku pengambilan uang berubah menjadi daun adalah orang tersebut. Singkat kata, Ustadz mengatakan, "Bagaimana bisa kamu bisa begitu? Sudah berapa lama?" kata si Ustadz. "Saya kawin dengan kuntilanak. Asal saya belanja cukup dengan satu daun, bisa belanja di mana saja, dan satu lembar pun tidak pernah habis, selalu ada. Tapi penglihatan si pedagang, penglihatannya uang. Pada saat masuk dalam kotak, uang itu akan berubah menjadi daun lagi," kata orang itu. Lantas si Ustadz bertanya kembali, "Apakah kamu mau meneruskan perbuatan kamu seperti ini?" Kata orang itu yang kawin dengan kuntilanak, "Saya sudah melakukan perjanjian, Pak. Kalau saya berpisah dengan dia, saya akan dibunuh sebagai korbannya." Lantas si Ustadz memberikan masukan, "Begini, kalau kamu benar-benar pengen taubat nasuha, saya akan bantu," kata si Ustadz itu. "Gimana caranya, Pak?" kata orang itu.
Insya Allah saya akan membantu itu sampai tuntas. Saya akan menemui kuntilanak itu, kata si Ustadz. Lantas orang itu mengatakan, gimana cara menemui Pak? Emang gak bisa melihat, kata orang itu. Tiba-tiba ada orang datang, kebetulan kenal Ustadz dan orang itu yang tadinya mengendap-endap. Terjadilah 3 obrolan. Kebetulan orang itu yang baru datang mendengar kalimat terakhir bahwa apakah Pak Ustadz bisa melihat kuntilanak? Lantas yang meneruskan orang yang baru datang, emang kamu tahu Ustadz? Udah sering ngusir-ngusir bangsa di demit. Kamu juga kalau ketahuan masyarakat bisa dibunuh karena merugikan banyak orang. Begini saudara-saudara, kita bertiga, tolong jaga amanah. Si Ustadz memberikan amanah kepada kedua orang tersebut. Tolong kamu yang baru sampai yang ini yang bersangkutan, jaga amanah, jangan sementara tersebar bicara ke orang siapapun. Kita rasakan bertiga. Orang ini, maaf ya bang, yang melakukan itu yang baru sampai. Sekalipun dia salah, dia manusia biasa, pengen nasuha. Belah kesempatan biar dia sadar, kita mencari solusinya untuk menolong. Saya akan menuntaskan dengan nanti kita sama-sama. Nanti caranya begitu. Selesai berbicara, panggil dia nanti di lingkungan pertokoan, ya Ustadz, biar disaksikan banyak orang di pasar yang pernah kejadian dirugikan. Mereka supaya saya ingin membuktikan bahwa pelakunya adalah kuntilanak. Jangan sampai dibicarakan bahwa orang-orang yang ada menikah dengan orang tersebut. Begitu mereka sudah kumpul maksudnya dengan kuntilanak. Ustadz mengatakan, paham maksudnya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang baru datang, tolong bantu saya. Insya Allah, Pak Ustadz, baca yang simpel aja, akan jaga amanah ini. Tasbih. Setelah itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala. Mereka bertiga datang ke sana menunggu saya ke toko. Semuanya ibu-ibu sudah siap. Kebetulan memang datang sore pada tutup toko. Begitu banyak orang-orang yang lama kemudian kuntilanak hadir, terus Ustadz mengatakan mendekati Ustadz, terima kasih bapak-bapak ibu, di sini kita sudah kumpul, mari kita duduk sama-sama ya. Jangan halangi saya menikah dengan manusia itu. Orang-orang membicarakan manusia itu siapa ya? Kanan kiri berbicara yang sama. Akhirnya Ustadz mengatakan, kamu kuntilanak, sengaja saya panggil kemari. Jangan pernah mengganggu manusia, apalagi merugikan semua pedagang-pedagang yang ada di pasar. Kata si kuntilanak itu sambil tertawa. Apa urusanmu? Saya suka mengganggu manusia. Sekarang begini aja. Kalau memang tidak mau mengganggu, saya biarkan Anda pergi dengan aman. Tapi kalau tetap ngeyel, pengen mengganggu manusia, merugikan manusia, di sini juga, sekarang juga saya akan bakar kamu supaya tidak mengganggu lagi. Kamu kembali kepada asalnya. Makin marah si kuntilanak itu sambil tertawa terbahak-bahak terbang di atas pohon. Ya, si Ustadz melemparkan tasbih, dia terbakar, masyarakat pada menyaksikan, kebakar. Lalu si Ustadz mengatakan,
Alhamdulillah saudara-saudara sudah menyaksikan sendiri kebakar. Silakan periksa kotak masing-masing, insya Allah uang akan kembali normal. Demikianlah saudara kisah.